Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Zana Berlianto Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas penugasan dari administrasi basis data, yaitu LK05B pada studi kasus deadlock dan penanganannya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang deadlock. Jadi, deadlock merupakan kondisi di mana dua transaksi atau lebih saling menunggu untuk unlock data pada suatu akses yang dibutuhkan. Untuk contoh kasus deadlocknya, saya mengambil dari tabel debt_EMP dan salaries. Yang pertama adalah transaksi A sudah mengunci pada tabel salaries, kemudian transaksi B juga sudah mengunci pada tabel debt_EMP. Maka ketika transaksi A ingin mengakses debt_EMP yang dikunci oleh transaksi B, dan transaksi B yang ingin mengakses tabel salaries yang sudah dikunci oleh transaksi A, maka keduanya akan saling menunggu untuk di-unlock. Inilah yang disebut deadlock. Jadi pada DB2, kondisi ini akan otomatis dideteksi dan salah satu transaksi akan dibatalkan oleh sistem. Untuk langkah pertama yaitu pengecekan pada kondisi awal data dengan select pada kolom EMP_NO, kolom salary, kolom from_date, dan kolom to_date dari tabel salaries dengan kondisi where di mana EMP_NO adalah 10001 yang diurutkan yaitu order by dari kolom from_date. Lalu pada hasilnya akan terlihat bahwa karyawan dengan EMP_NO 10001 memiliki data gaji dengan tanggal from_date yaitu 19900626. Data ini nantinya akan digunakan untuk uji coba transaksi yang memunculkan kondisi deadlock. Kemudian saya menjalankan transaksi A pada langkah pertama, yaitu dengan update tabel salaries untuk mengunci baris pada gaji. Dengan update pada tabel salaries, kemudian set kolom salary menjadi salary plus 1000 dengan kondisi di mana where EMP_NO 10001 dan from date 19900626. Pada langkah ini akan menghasilkan baris data gaji karyawan dengan EMP_NO sama dengan 10001 adalah dikunci karena belum ada perintah commit. Lalu langkah kedua, saya melakukan transaksi B, yaitu dengan mengupdate tabel debt_EMP yang berguna untuk mengunci baris departemen. Yang pertama adalah update pada tabel debt_EMP, kemudian set kolom debt_NO yaitu D006 dengan kondisi di mana where sama dengan EMP_NO 10001. Pada langkah kedua yang dijalankan pada transaksi B masih sama seperti langkah A, yaitu dengan fungsi untuk mengunci pada baris tabel debt_EMP untuk karyawan yang sama, yaitu EMP_NO 10001. Kemudian pada langkah ketiga, saya melanjutkan pada transaksi A, yaitu untuk mencoba update pada tabel debt_EMP untuk menunggu log dengan update debt_EMP, lalu set pada kolom debt_NO, yaitu D0005, di mana kondisi where EMP_NO adalah 10001. Pada langkah ini, hasil query-nya adalah transaksi A akan menunggu karena baris di tabel debt_EMP sudah dikunci oleh transaksi B. Jadi pada DB2 ini tidak dapat melanjutkan perintah sampai kunci transaksi B dilepaskan atau commit. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, saya melakukan update salaries pada transaksi B, yaitu dengan update pada tabel salaries, kemudian mengset pada kolom salary yaitu salary plus 500 dengan kondisi di mana where EMP_NO adalah 10001 dan from date 19900626. Sama seperti langkah sebelumnya, pada query ini hasil perintahnya adalah menunggu karena tabel salary sudah dikunci oleh transaksi A. Kemudian untuk cara penanganan deadlock pada tabel salaries dan tabel debt_EMP adalah yang pertama yaitu konsistensi pada urutan akses tabel, dan yang kedua yaitu set waktu akses atau lock timeout. Untuk penanganan deadlock yang pertama adalah konsistensi pada semua transaksi, di mana bisa dilakukan dengan update pada tabel debt_EMP terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan transaksi A mengunci tabel debt_EMP, sehingga urutan untuk mengaksesnya harusnya dilakukan yang pertama adalah pada tabel debt_EMP, kemudian baru pada tabel salaries. Untuk cara penanganan yang kedua adalah mengatur waktu tunggu atau lock timeout. Pada cara ini, dengan query set current lock timeout 10, yang berarti DB2 hanya akan menunggu lock maksimal 10 detik. Jika dalam waktu tersebut kunci tidak tersedia, maka transaksi akan dibatalkan secara otomatis. Dengan cara ini, sistem tidak akan menunggu terlalu lama dan resiko deadlock bisa diminimalisir. Sekian video penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.